Assalamualaikum, halo guys, selamat pagi, mungkin yang dari sana selamat siang, ya. Apa kabar semuanya? Dan semoga anda sehat selalu, dan semoga bila anda dalam perjalanan semoga diselamatkan, dan bila anda dalam usaha semoga dilancarkan rizkinya, amin. Dan saya kebetulan lagi menikmati perjalanan, terutamanya lagi sedang olahraga dari rumah saya meletakkan di Buah Batu menuju ke suatu tempat yang bernama Dago, dan saya menemukan suatu restoran yang bernama Sago. Di sana restorannya sangatlah luar biasa karena memiliki makanan khas Singapura dan khas makanan orang-orang Penang yang dari Malaysia. Di situ harganya tidak terlalu mahal karena cuma 30 atau 20 ribu saja untuk membeli satu mangkok atau satu piring untuk makan sana. Itu mencicipi roti ya, kayak toast atau kayak apa lain sebagainya begitu. Saya sempat beli mie kari, terus juga beli roti dan sebagainya, dan totalnya pun lumayan murah ya, walaupun dikatakan mahal tapi sebenarnya lebih murah karena cuma 206 ribu untuk beli makan hanya 4 saja. Itu sangat murah, dan marilah kita coba sama-sama. Oke, guys, sebelumnya apa itu politik sebetulnya kalau anda mengetahui? Jadi banyak orang yang selalu mengklaim politik itu seperti merusak, politik itu seperti menghancurkan bangsa dan sebagainya. Ya, itu emang betul sekali itu, cuman kalau orang-orang itu mensalahgunakannya. Tapi kalau orang menggunakannya benar, seperti Singapura, seperti Arab Saudi, seperti Amerika, insya Allah tidak mungkin seperti itu. Maafkan Amerika, maksudnya Switzerland itu. Ya, jadi politik itu adalah suatu bidang atau suatu kayak field to field, yang dimana dapat masyarakat itu dapat bisa mengetahui tentang keadaan bangsa, ya, atau yang lebih dikenalnya sebagai mengetahui suatu keadaan negara. Mungkin kalau anda belum paham masalahnya, seperti kalau kita ibaratkan dari dokter itu kan pasti ngeliatnya kalau ada pasien sakit kan kita harus merawatnya, harus memperbaikinya, ya kan. Nah, politik pun juga sama seperti itu. Politik pun kita sebagai dokternya dan negara sebagai pasiennya, dan kita harus perbaiki itu. Gimana caranya negara itu bisa jadi kuat lagi dan makmur lagi sebagaimana yang disampaikan. Dan politik itu bukanlah di pemerintahan saja, tapi di berbagai bidang pun juga ada, seperti politik bisnis, politik ekonomi, politik politik pemerintahan, politik hukum dan sebagainya. Politik bisnis biasanya kebanyakan dalam masalah perdagangan. Ya, contohnya yang kita saat ini kita kenal ya seperti perang digital ya, digital marketing, itu sebutnya politik, walaupun dikatakan itu ekonomi, tapi sebetulnya adalah sebagai perang politik karena itu ada hubungannya dengan pemerintahan. Ekonomi pun juga sama, itu juga ada hubungannya pemerintahan. Dan juga hukum, walaupun dikatakan cuman menjudge atau hanya menetapkan salah satu seorang yang pidana ini, tapi itu juga tetap dianggap sebagai politik, walaupun itu hanya suatu hukuman saja. Dan politik itu mungkin kalau misalkan anda belum memahami dari saya, bisa cek di Wikipedia dan translate lah ke bahasa Indonesia untuk bisa memahami secara detail. Cuman dari jalan bahasa saya adalah kalau politik itu seperti bagaikan kita dokter melihat keadaan yang kita punyai sini. Contohnya misalnya kayak masalah perusahaan, masalah negara, masalah ekonomi, masalah anything lah, apapun itu yang dimana itu kita harus perbaiki itu. Dan apakah politik itu kotor sebetulnya? Betul, politik itu kotor kalau orang itu salah menggunakannya. Banyak beberapa politisi di dunia ini, jangan dunia Indonesia pun juga sama, yang menggunakan itu sebagai hal yang baik. Kita contoh saja seperti para tokoh kita
Bung Karno, terus yang dari Muhammadiyah yaitu Ahmad Dahlan, Bung Hatta, dan juga eh, almarhum Gus Dur dan sebagainya, itu mempunyai suatu politik yang lebih baik dan lebih menuai bagi masyarakat Indonesia. Terus gimana kalau misalnya bisnis? Nah, bisnis pun juga ada. Bisnis pun kalau kita lihat seperti Nadiem Makarim. Nadiem Makarim ini sekarang udah jadi Menteri Pendidikan di Indonesia. Namun pada saat beliau menjadi CEO Gojek, beliau melakukan suatu digital marketingnya itu dengan adanya GoPay, GoMart, terus ya Gojek lah tentu saja, dan juga adanya GoFood di situ, sehingga menyebabkan banyak orang yang interesting terus mendownloadnya karena dengan mudah di aplikasi, sehingga banyak orang yang berminat, kemungkinan hampir 153 atau 253 orang yang mempunyai aplikasi tersebut. Sehingga ini pun bukan lagi Indonesia, sampai ke ujung Vietnam. Kalau ada kenal namanya GoViet, itu juga sama, yaitu dengan melakukan suatu digital marketing, tapi itu dari Nadiem Makarim. Nah, tapi di sini kenapa Nadiem Makarim terutama dari bisnis bisa menyebar sampai ke Vietnam? Inilah yang kita sebut kenal, dan ini tidak pernah diajarkan di mana-mana. Tapi ini semoga bermanfaat. Tapi kalau Anda yang mengajarkan, alhamdulillah. Kalau saya nggak ada, marilah tonton di video ini. Itu yang kita kenal sebagai globalization atau globalisasi. Globalisasi itu apa sih, Senore? Apakah globalisasi itu cuma bumi tumpuk gitu doang, atau cuma ngelihat aja global begitu? Nah, globalisasi itu atau globalization itu dalam bahasa Inggris adalah suatu pengaruh dunia. Ya, contohnya misalkan kayak McDonald nih. McDonald ini kan dari Amerika, ya kan? Terus datanglah ke beberapa negara, sehingga banyak muncul lagi yang baru tuh. Begitu dari McDonald, banyak orang bekerja di situ, akhirnya menyebarlah ke yang lain, sehingga membuatkan perusahaan baru yang mirip McDonald. Kita lihat saja seperti yang zaman now ini, McDonald atau KFC mengeluarkan suatu makanan yang bernama ayam Kentucky, ya kan? Nah, begitu dikeluarkan, orang bekerja akhirnya diaplikasikan kepada semua keluarganya, sehingga banyak yang para pedagang kaki lima pun membuatkan seperti itu, sehingga ada yang mengatakan juga sampai dibuatkannya ayam geprek gitu. Itu suatu globalisasi yang muncul di mana-mana yang sampai saat ini kita kenal. Atau contoh lain seperti yang HP yang saya pakai ini, Vivo. Sebelumnya Vivo, Xiaomi dan lain sebagainya itu sebuah produk yang tidak kenal, dan produk yang mungkin menurut kita tuh nggak usah dipakai lagi karena itu produk buatan Cina, ya, dan itu pun nggak berkualitas sama sekali. Nah, begitu Amerika berdiri sebagai ekonomi yang terbesar di dunia pada ketika itu tahun 1900-an, ketika berdiri, dan juga munculnya Apple, di situ banyak orang yang menggunakan Apple. Nah, sehingga ekonomi Amerika pun terus semakin berkembang sehingga menjadi ekonomi nomor 1 dunia. Tapi pada sayangnya ketika pada saat tahun berapa itu saya lupa lagi, terjadinya krisis pekerjaan, yang dimana pabrik-pabrik di Amerika ini perlu dipindahkan ke suatu negara karena saking penuhnya di wilayah itu gitu. Nah, kebetulan Cina sebagai negara yang terbuka dengan ekonominya pada ketika itu, ketika di zaman Deng Xiaoping, itu Deng Xiaoping ini membuka suatu peluang ekonomi pada seluruh dunia untuk investasi di negaranya. Nah, kebetulan Amerika karena yang saking penasarannya dengan Cina, bagaimana kualitas Cina di sana dan sebagainya, akhirnya karena udah mengetahui Cina sebagai yang peluang investasi, yaitu dimulai para pekerja yang sangat ulet, dan mulai para pekerja yang mudah patuh memahami masalah peraturan. Akhirnya mereka pun memindahkan semua pabrik Apple ataupun manapun juga ke negara Tiongkok atau Cina, saya kira sebutkan. Sehingga dengan itulah yang disebut globalisasi di situ, karena banyak orang Cina yang bekerja di sana, akhirnya orang Cina pun mempelajari tentang ilmu pengetahuan Apple. Pengetahuan Apple akhirnya dipelajari secara detail, dan pada akhirnya diaplikasikanlah ke seluruh warga Cina
sampai ke Xinjiang. Sehingga pada akhirnya mereka pun punya ide, gimana kalau membuatkan HP yang lebih canggih daripada Amerika. Sehingga begitu mereka mencoba, mereka proseskan, mereka melakukan suatu analisa, ya, oleh beberapa perusahaan, sehingga akhirnya muncullah yang disebut Xiaomi, muncullah yang seperti HP saya ini itu Vivo, muncullah seperti HP lain lagi, apalagi tuh pagi, mungkin Anda bisa lihat lah, teman-teman bisa lihat di Google, ya, HP-HP Cina yang terkenal sebagai namanya, tapi itu sebagai HP yang paling canggih di dunia. Walaupun mudah rusak, tapi begitu melihat Amerika yang dengan memiliki kualitas yang terbaik, akhirnya Cina pun mengikutinya dan akhirnya diaplikasikanlah sampai saat ini. Sehingga akhirnya begitu Vivo muncul, Xiaomi muncul sebagai HP yang terbaik, dan sekarang ini kalau kita katakan HP Cina ini sekarang udah mulai tidak lagi parah rusaknya gitu. Jadi rusak ada tapi nggak separah kayak waktu dulu. Dulu itu kan begitu kita punya HP langsung rusak. Kalau sekarang begitu punya HP biasa, sedikit pun juga masih biasa gitu. HP saya pun juga begitu saya tonjokin HP-nya sebanyak 3 kali sampai kacanya pecah, tapi alhamdulillah HP ini masih normal, masih berjalan lancar walaupun kaca screen-nya sudah rusak gitu. Jadi itulah betapa Cina itu semakin mengikuti menjiplaki Amerika. Atau contoh yang lain seperti mobil listrik. Kalau kita lihat Tesla memang sudah terkenal di dunia. Begitu beberapa orang-orang Tiongkok yang bekerja di Amerika dan mereka mempelajarinya, termasuk melihat Tesla, sehingga mereka aplikasikanlah ke negaranya dan akhirnya muncullah mobil listrik yang lebih canggih dari Amerika. Saya lupa lagi namanya, tapi itulah kehebatannya Cina saat ini. Itu bukan karena Cinanya yang mempunyai kreatif, tapi karena mereka belajar di Amerika, sehingga mereka pun akhirnya muncul ide-ide kreativitas yang lain. Sehingga akhirnya Cina jadi ekonomi yang terbaik, Amerika jadi hampir mau jatuh. Itulah teman-teman sekalian, sebutnya itu adalah globalisasi. Contoh lainnya, seperti kalau kita lihat seperti ideologi komunis. Ya, kenapa seluruh negara-negara di dunia ini selalu kompak dengan negara komunis? Jadi maksudnya kayak Polandia komunis, Yugoslavia komunis, dan kayak Rusia komunis. Jadi saling berkompak gitu. Kalau ada satu komunis, berarti ada lagi yang lain. Itulah yang disebut globalisasi. Kenapa? Karena globalisasi itu adalah sebagai pengaruh dunia kepada semua masyarakat di dunia, baik di tingkat ekonomi, politik maupun bisnis. Dan kalau kita lihat apa globalisasi secara politik, kalau secara politiknya adalah dengan ideologi kapitalis sebagai ideologi ekonomi yang dulu cuma diterapkan di Amerika, sekarang diterapkan di seluruh negara-negara dunia, terutamanya negara kepada mempunyai anggota IMF. Nah, itu pun bukan suatu kekejaman, tapi itu adalah suatu pengaruh daripada negara tersebut. Amerika lah yang salah satunya mempunyai pengaruh terbesar, yaitu dengan kapitalis dan juga dengan liberalisme yang tinggi. Apakah betul liberalisme itu adalah juga globalisasi? Betul. Mohon maaf sebutnya, kalau kita lihat seperti negara-negara di Asia, terutamanya seperti Malaysia atau kita juga sebenarnya sendiri, itu sebenarnya sudah hampir setengah mau liberalisme. Ya. Kenapa Indonesia hampir mau dianggap setengah ya liberalisme? Karena segala cara halal pun itu diizinkan. Ya, jadi contohnya misalkan kayak yang dulu kita itu yang kita dulu itu seperti tidak boleh adanya minuman keras
ya pada waktu itu. Sekarang diperbolehkan minuman keras, walaupun dikatakan hukuman sudah ada, hukuman sudah ini, tapi di mana-mana kalau Anda lihat di hotel-hotel itu sudah ada minuman keras. Dan itu pun yang harusnya nggak boleh, tapi karena ekonomi yang sudah mengikuti kapitalisme, jadi makanya bir pun atau minuman keras pun diperbolehkan. Ini harusnya pemerintah itu harusnya sadarkan diri untuk segera mengilegalkan suatu minuman keras di mana-mana, kecuali kalau udah punya perizinannya begitu. Termasuk juga seperti kalau kita lihat seperti perdagangan bebas, ya itu sekarang di Indonesia itu udah banyak ya perdagangan bebas itu. Kalau kita lihat ya seperti kayak jualan persenjataan, walaupun polisi atau semacam belum tahu, tapi sudah banyak yang menjualkan senjata tanpa ada perizinan. Itu pun bukan suatu hal yang hal yang aneh, karena itu udah ada peraturannya, ekonomi kapitalis, atau dalam ideologi yang barat disebutnya liberalisme gitu. Maka itulah liberalisme sangat bahaya. Nah, terus pertanyaan adalah apakah Indonesia ini liberalisme sebetulnya? Ya sebetulnya sih tidak terlalu lah gitu, walaupun dikatakan liberalisme, tapi nggak terlalu liberalisme seperti Amerika. Ya karena alhamdulillahnya orang Indonesia masih menyadari bahwa LGBT itu sangat kurang ajar atau sangat tidak diperbolehkan, termasuk seperti melakukan kemaksiatan itu pun juga tidak diperbolehkan. Itu yang saya sangat apresiasi kepada orang Indonesia, bahwa masih menegakkan suatu hukum agama yang baik. Itu yang saya apresiasikan, dan itu bagus gitu. Tapi kalau kita lihat secara detail, ekonomi Indonesia itu sebetulnya udah kapitalis, bukan lagi sosialis. Nah, kalau di zaman di zamannya Bung Karno, itu sebetulnya kalau saya katakan, walaupun tidak disebutkan dalam buku, tapi kalau saya katakan bahwa ekonomi Indonesia di tahun 1950 sampai 65 itu merupakan ekonomi sosialis. Kenapa? Karena semua produk-produk manapun itu harus buatan Indonesia. Jadi makanya pada ketika itu ekonomi Indonesia itu merupakan ekonomi sosialis gitu. Dan ya ada yang katakan juga, yang nggak tahu saya kurang mendalam, cuman kalau kita lihat bahwa Indonesia itu sebetulnya ekonomi yang sosialis. Nah begitu di zaman Pak Soeharto mimpin jadi presiden Indonesia yang kedua, disitulah banyak perubahan-perubahan atau reformasi yang awalnya sosialis menjadi kapitalis dan memiliki liberalisme yang tinggi gitu. Itu di zaman Pak Harto pada ketika itu. Ya, itu pun bukan suatu hal yang aneh, karena itu udah zaman gitu, udah zaman pengaruh begitu. Jadi maksudnya adalah dari kita cinta sampaikan ini, satu lagi lupa nih. Kita lihat lagi seperti negara Uni Soviet ya, atau yang bekas pecahan Soviet ya. Saya katakan bekas pecahan Soviet, bukan Uni Soviet, bekas pecahan Soviet. Dulu Uni Soviet satu, betul kan? Nah, satu itu dengan dipimpin oleh negara Rusia, bukan Sovietnya, maksudnya dipimpin oleh salah satu negara bagian Rusia yang memimpin semua negara-negara bagian di Uni Soviet. Nah, dan situ pun melakukan suatu globalisasi, itu dengan ideologi yang komunismenya. Itu dari mulai otoriter, dari mulai melarang agama, hingga sampai pun dikatakan diktator gitu. Dengan itulah menyebabkan bekas negara pecahan Soviet ini yang dilihat-lihat banyak pemimpin sana tuh yang otoriter. Ya, jadi kalau di negara-negara bekas Uni Soviet ini, kalau kita lihat seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, terus negara banyak itu
memiliki sistem otoriter dan diktator yang sangat tinggi. Dan juga memiliki hukum sekularisme. Jadi dengan mereka yang kepengaruh dengan komunismenya, sehingga mereka akhirnya muncul dengan pemikiran komunis, atau bukan komunis tapi sekarang disebutnya sekularisme. Ya, jadi di semua wilayah Uni Soviet atau bekas Soviet ini, kecuali wilayah Baltik seperti Lithuania, Estonia atau Latvia, itu masih mending. Tapi kalau kita bicarakan Belarus, Ukraina, Moldova, terus Georgia, terus Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan dan sebagainya, itu mereka masih menggunakan sistem yang kayak dulu, yaitu sistem melarangkan agama. Tapi alhamdulillahnya Ukraina tidak seperti itu. Belarus hampir seperti itu tapi tidak terlalu. Tapi yang masih berlaku sampai saat ini yaitu dengan sistem sekularisme, itu hanya di wilayah stan, ya. Maaf nih, walaupun mereka Muslim, tapi pemerintahan Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan itu masih merupakan hukum sekularisme. Uzbekistan tidak, mungkin Turkmenistan, Kazakhstan itu masih menggunakan hukum sekularisme. Kenapa bisa tahu sekularisme? Karena pernah ada kasus di tahun 2017 ketika ada salah satu perempuan seorang Kazakhstan yang menggunakan jilbab. Beliau masih umur 6 tahun, masih sekolah. Begitu beliau mau sekolah, baru juga mau nyampe ke depan gerbangnya saja, itu sudah dicegat oleh polisi Kazakhstan. Katanya bahwa pemerintah Kazakhstan itu melarangkan semua agama itu untuk hidup di Kazakhstan. Walaupun mereka melakukan sholat dan sebagainya, tapi secara edukasi masih menggunakan sekularisme. Itu pun suatu globalisasi. Dan masih banyak lagi dalam politik atau dalam ekonomi, bisnis pun yang disebut globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah suatu pengaruh untuk seluruh dunia. Dan itu pun bukan hal yang aneh, karena itu sudah ada zamannya atau udah waktunya untuk adanya terkena pengaruh. Maka itulah globalisasi itu memang masih berjalan sampai saat ini. Tetapi globalisasi ini lebih kebanyakan, ya, kalau saya lihat di survei-survei, bahwa globalisasi di seluruh dunia ini, terutama dari BBC, itu lebih banyak ke ekonomi. Karena dengan pengaruh Cina, pengaruh Amerika yang perang dagang, itulah menyebabkan globalisasi pun semakin meluas hingga sampai ke negara kita cinta ini yang bernama Indonesia ini. Malahan Indonesia merupakan suatu tempat investasi yang paling kedua negara tersebut yang diinginkan. Amerika ingin mendapatkan investasi di sana, walaupun Freeport ada, tapi pengen lebih luas lagi. Cina pun juga ingin membuatkan peluang baru di negara Indonesia. Ya, mungkin Anda bisa lihat aja di CNBC. Itu pun sungguh masif, sampai Cina pun membuatkan suatu tawaran kepada pemerintah untuk membuatkan suatu MRT yang berasal dari negara mereka. Dan setengahnya pun itu sudah buatan dari Tiongkok. Nah, itulah menyebabkan banyaknya globalisasi di negara kita. Gitu. Semoga saya sampaikan ini dapat bermanfaat, dan bila ada salah atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita bisa kuliah lagi untuk topik kita adalah what is politics, bisa lagi nanti ke part yang kedua. Sekarang adalah suatu pengenalan saja, tapi kita hanya sekedar di pintunya saja, hanya sekedar mengkupasnya saja, bukan untuk mendalaminya. Mendalaminya nanti bisa lihat di episode berikutnya. Dan sebelum menutup video ini, saya sampaikan, maaf ya, oke. Saya sampaikan pada semua teman-teman, politik itu memang kotor, memang jahat, tapi kalau Anda bisa menghadapinya, itu lebih bermanfaat.
Itu pesan saya. Dan politik itu harus dihadapi dengan yang disebut 3: sabar, jujur, dan beramanah. Sabar itu bukan mendiam diri, tapi harus mencari solusinya gimana caranya memecahkan masalah tersebut. Itu yang disebut sabar. Di sabar itu bukan kayak kita diam dan gitu, kamu apa? Ditampar ya kitanya, dan gitu kita, oh ya makasih ya, sabar. Bukan begitu sabar itu. Jadi sabar itu bukan kayak menerima atau mau menerima di segala diapakan oleh orang-orang. Jadi sabar itulah suatu solusi, suatu pemikiran yang dimana harus diselesaikan masalah tersebut. Atau dalam bahasa Inggrisnya, how to resolve problem, how to solve problem. Dan ini pun sudah dijelaskan di Al-Quran. Di Al-Quran pun juga dijelaskan bahwa sabar itu merupakan suatu kita mencari solusi untuk memecahkan masalah. Dan itu pun diaplikasikanlah ke semuanya. Sampai-sampai juga ada buku lain yang mengatakan how to resolve the problem. Jawabannya cuma satu. Jawabannya bukan kita marah-marah atau bukan kita memukul, bukan. Tapi yang kita berpikir, memakai logika kita, memakai rasional kita, gimana cara menyelesaikan masalahnya, maka itulah sesungguhnya kunci untuk solusi atau sabar itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jujur. Kenapa harus jujur? Karena kalau politik itu, jujur itu justru lebih dicintai daripada dibohongi atau dimunafikan. Karena kalau sekali bohong atau sekali munafik, maka itu adalah sebagai tumbal bagi politisi. Siapa yang sering banyak berbohong? Kita nggak usah ngomong ke ekonomi bisnis, kita lihat aja seperti politik yang pemerintahan. Kalau Anda lihat seperti pemerintahan negara Rumania zaman dulu tahun 1989 yang bernama Nicolae Ceausescu, beliau pada waktu itu berjanji bahwa beliau ingin membangunkan sebuah Rumania yang lebih bagus walaupun komunisme. Tapi pada akhirnya malah rakyat Rumania lah yang ditekan, yang disuruh depresi dan harus menyembah Ceausescu pada ketika itu. Sehinggalah banyak orang Rumania yang kecewa, dan akhirnya seluruh jajaran pemerintahan yang dulu pro Ceausescu sekarang berbalik arah jadi pro pada rakyat Rumania. Akhirnya Ceausescu pun ditembak mati oleh seorang jajaran pemerintahan tersebut. Jadi itulah bohong itu suatu tumbal bagi politisi. Atau orang korupsi pun juga sama. Orang korupsi pun kalau nggak mau mengakui, itu juga pasti tumbalan adalah masuk penjara. Dan itu wajar, bukan bohong lagi. Gitu. Jadi makanya politik itu harus jujur dan hati-hati. Dan terakhir beramanah. Beramanah itu apa? Kalau kita sudah diberi mandat oleh rakyat atau oleh salah satu rekan kita, maka kita harus jalankanlah sampai akhir hayat. Walaupun itu sulit, walaupun itu pahit, tapi kalau kita bisa jalankannya, maka itulah sesungguhnya kunci kita untuk menjadi politisi. Jadi kalau saya lihat yang di ILC itu, atau lihat yang di mana-mana, yang perdebatan banyak bicara bagaikan kuda nil itu hanyalah suatu menjelekan nama politik. Politik itu yang bersih dan baik itu banyaklah bersabar dan memberikan suatu solusi yang betul-betul membuat masyarakat menjadi rasa nyaman dan mempan. Ya, jadi kuncinya cuma itu saja. Kuncinya nggak usah berpikir sebagai macam. Termasuk kalau misalnya ditanya gimana dengan analisa atau dengan filosofi. Filosofi analisa itu termasuk dengan sabar. Jadi sabar itu bisa termasuk analisa, filosofi, berpikir, dan juga bisa wawasan. Itu semua ada di yang disebut sabar. Dan beramanah juga, itu juga disebut mempunyai ide. Jadi kalau kita udah berikan ide kepada orang, maka harus dijalankanlah itu. Terutamanya bagi yang mau jadi leader.
Nanti mungkin bisa di episode lain mengenai masalah leader atau leadership. Oke, sampai jumpa. Dan mohon maaf bila penyampaiannya sekian sedikit, tapi insya Allah kedepannya bisa saya sampaikan sampai mendalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.